Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jamaah masjid ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana rahmat hidayah serta taufiknya kita masih dikumpulkan di sini untuk menuntut ilmu dan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Muhammad SAW. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, kita membaca surat Al-Fatihah, kita khusus mulai kita Syekh Muhammad Bismillahirrahmanirrahim lalu Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali usulihi wa ila صاحب هذا المزيد محاولا والعصمات والشهود والفوري مجمعين أن الله يغفرهم ويرحمهم وإليه رجعت من الجنة وإليه أعطينا من بركاته ما سوى على الوالد والنفاتهم في دين الدنيا والآخرة. سير الفاتحة. Halaman 220 bait yang di bawah wal fardu bait kedua dari bawah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fid-darin amin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma as'alna wa salli awwalana ala hawla wa quwwata billah. Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa zurriyyati. Wal fardu minha. Ini kita masih ngomongin masalah ketulusan kepada Allah, ketulusan kepada Rasul, ketulusan kepada kitab. Ya. Yang dibilang ketulusan yang ada dua kemarin tuh ya. Ketulusan yang sunnah dan ketulusan yang wajib. Ya, fardu. Fal fardu minha. Yang fardu daripada ketulusan kepada Allah dan Rasulnya ya. Mujanibatu nahihi. Ketulusan kepada Allah nih ya, ngomongin ketulusan kepada Allah. Itu yang pertama adalah ya menjauhkan apa-apa yang dilarangnya. Ya. Jadi yang dibilang tulus kepada Allah adalah menjauhkan apa-apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatu fardhihi bi jami'i jawarihi makana mutiqan lahu. Dan juga menjalankan atau mendirikan kewajiban apa yang difarduin Allah dengan segenap anggota tubuh kita, apa-apa yang kita mampu. Jadi beliau mengatakan pertama adalah ya ketulusan yang wajib berupa menjauhi larangan duluan, ya jauhin larangan-larangan Allah. Itu yang pertama harus dikerjain. Yang kedua baru mendirikan apa-apa yang menjadi fardu dengan segala kemampuan tubuh kita, anggota kita. Fa in ajaza anil iqamati, jikalau tidak mampu untuk mendirikan yang fardu bi fardhihi li afatin misalnya karena ada penyakit ya, ada ilat halat bihi min maradin au absin au ghairi dzalik, ya halat atau sesuatu penyakit yang menimpa ya bihi misalnya dari sakit al habsin atau tertahan di penjara gitu, au ghairi dzalik atau yang lain-lainnya ya, jadi tidak bisa menjalankan perintah-perintahnya. Azama ala ada imma farada alaihim matazalat anhul ilatu mani'atulahu. Dia harus bertekad di dalam dirinya untuk melaksanakan semua kefarduan itu kalau urusan sakitnya, tertahannya itu udah hilang gitu. Ini yang dibilang orang yang tulus kepada Allah ya. Orang yang tulus kepada Allah adalah orang yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dengan baik. Ya, pertama dia menjauhi apa yang dilarangnya, menjalankan perintahnya. Seandainya dia nggak bisa ngerjain, misalnya sakit, maka dia di dalam hati saat sakit bertekad kalau gue sembuh gue kerjain. Gitu.
Ini yang dibilang orang yang tulus kepada Allah. Ya, insya Allah tulus sudah ya kita melakukannya, karena memang kadang-kadang kalau kita lagi nggak sempat atau sakit atau apa, kita pasti ingin mengerjakannya kan. Makanya kalau yang ngodok kalau sholat gitu, berarti kan dia berusaha untuk tulus kepada Allah, karena kalau dia nggak bisa dikerjain. Ini qala Allahu azza wa jalla, seperti ayat yang setelah kemarin surat At-Taubah 91. Laisa, qala ta'ala, laisa ala du'afa, tidaklah bagi orang yang lemah, wa alal mardo, dan juga orang yang sakit, wala alal ladzina la yajuduna ma yunfikun, juga tidaklah bagi orang-orang yang tidak memiliki materi untuk dinafkahkan, harajun, dosa bagi mereka, idza nasahu lillahi wa rasulih, jikalau di hatinya punya ketulusan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil, ya, tidak ada jalan yang bisa menyalahkan orang-orang yang baik. Maksudnya itu terakhir itu, ma'alal muhsinina min sabil, orang baik pasti nggak salah gitu. Kalau orang baik emang di sini udah baik, walaupun kelihatan zahirnya salah, tapi kalau orang baik pasti nggak salah begitu. Makanya apa? Nggak dosa, karena walaupun dia nggak menjalankan fardunya Allah yang difarduin, karena dia sakit, tetapi di hatinya memang berat ninggalinnya, dan dia niat, kalau gue sembuh gue kerjain. Ini makanya orang-orang seperti ini yang dibilang ketulusan, ya, punya ketulusan menjalankannya. Fasamahum muhsinina li nasihatihim lillah, mereka dinamakan orang-orang yang orang baik gitu. Inilah mereka yang dinamakan orang-orang baik karena ketulusan mereka terhadap Allah di dalam hati mereka. Tuh. Lamma muni'u minal jihadi bi anfusihim, ketika di mana terhalang mereka untuk jihad di dalam diri mereka, tetapi diri mereka nggak bisa jihad secara zahir, nggak bisa ngerjain yang fardu, tetapi hati mereka tulus kepada Allah, mereka dikatakan tetap orang baik, walaupun zahirnya bisa dikatakan nggak ngerjain, ya, tetapi hatinya tulus. Allah cuma tetap bilang apa? Orang baik, muhsin. Tuh, ya. Makanya kalau orang-orang dulu bilangnya kalau ngaji tuh gitu. Makanya Nabi kan pernah di di malam apa sih, kami sih menerbu, yang sambil izin mau berhenti gitu, ternyata yang dibahas adalah tentang masalah ngaji, ya, walaupun sudah dibubarin tetapi kita nggak niat berhenti, tetap dapat pahalanya gitu. Ya, nyata dia berhenti dulu kan sebelum dibubarin gitu. Putus pahalanya. Ambil lagi mau bahas di situ lagi, ya. Jadi kalau kita istiqomah, memang kalau nggak darurat banget kita nggak datang. Kalau nggak datang tuh kalau darurat banget. Saat kita nggak datang tetap dapat pahala. Itu yang dibilang muhsin, karena di hatinya punya tekad gitu. Kalau nggak sakit, makanya orang-orang yang ngaji, yang istiqomah, kalau nggak ada darurat banget urusannya, ya sakit atau apa, dia nggak bakalan tinggalin tuh majlis. Dan saat darurat atau sakit, tetap dihitung pahala dia ngaji, ya. Bahkan kalau dia udah meninggal, tetap dapat pahala. Kenapa? Allah tahu kalau dia hidup dia pasti ngaji, begitu, ya. Itu kalau dia sehat dia pasti ngaji, itu, ya. Makanya itu yang dibilang muhsinin, orang-orang yang tulus, gitu, ya. Ini kalau kita udah ada urusan-urusan yang nggak penting, kita nggak ngaji, itu nggak dapat tuh yang begitu, ya. Maka tidak dikatakan orang muhsinin. Kalau muhsinin tadi, bayangin dikatakan orang-orang yang secara zahirnya nggak ngerjain, tapi tetap dikatakan orang baik sama Allah. Kamu tulus niatnya, tekadnya kuat. Kalau keistiqomahan dalam menjalankan sesuatu, gitu. Makanya bab istiqomah kan udah kita lewatin di Sirajul Thalibin tuh, ya, tingginya tingkatan istiqomah, gitu. Ya, makanya ini yang dibilang orang-orang yang istiqomah itu karena ada ketulusan di hatinya. Allah lihat, Allah tahu, ya.
manusia banyak melihat zahir misalnya, dia tidak dianggap nggak ngerjain, tapi ternyata ketulusannya dalam, Allah tetap bilang dia orang yang dapat pahala. Nah, ayo, ketulusan Allah tahu isi hati kita, tulus. Karena memang bahasanya mengutamakan kepentingan Allah. Ya, nggak darurat banget. Kalau uzurnya itu bukan karena milih gue mau ini apa nih gitu, enggak. Memang dia nggak bisa datang, sakit. Itu. Kalau udah milih mau jalan-jalan apa yang ngaji ya, nah ini udah bukan uzur, bukan darurat. Dan kita lebih mentingin jalan. Nah ini sudah menjadi nggak istiqomah. Ya. Niat ketulusannya dipertanyakan dan masih belum bisa dikatakan muhsinin, orang-orang baik. Nah ini keistiqomahan dalam urusan-urusan yang fardu dulu dah, ya, sholat misalnya apa. Ya, karena di sini nggak punya fardu dulu, entar yang sunnah belakang. Wa qad turfa'ul a'malu kulluha 'anil 'abdi min ba'dil halat. Ya. Dan sesungguhnya telah terangkat amal dari seluruhnya dari seorang hamba, ya, di dalam sebagian keadaan. Maksudnya dalam kondisi sakit dia nggak bisa ngerjain, ya, secara zahir nggak bisa ngerjain amal perbuatannya. Wala yurfa'u anhu nushudillah, tetapi ketulusannya nggak keangkat, ada terus. Ya, walaupun amal perbuatannya dia nggak bisa kerjain, tetapi ketulusannya ada tetap di dirinya, nggak hilang. Kalau kana minal marti bihalin, tapi mungkin amalun bisai'in min jawarihi bilisanin wala ghairihi. Ya, seandainya dia sakit dalam kondisi nggak mungkin dia melakukan amal itu, ya, nggak mungkin melakukan kerjaan yang fardu itu karena sakit dengan badannya itu atau lisannya wala ghairihi. Ya, ghairu an aqlahu sabitun, bukan karena akalnya nggak ada, ya, anna aqlahu sabitun, bukan karena nggak berakal. Lam yaskut anhu nushu lillah. Ya, maksudnya ya dia karena sakit, bukan karena dia lupa, lalai atau apa. Memang dia nggak bisa ngerjain, tetapi di dalam dirinya, di dalam hatinya nggak akan pernah hilang ketulusan bahwa dia pengen ngerjain gitu, tapi nggak bisa. Lam yaskut anhu nushu lillah biqalbihi, itu ketulusan di hatinya nggak terputus. Bahwa ayan dama ala dunubi. Ya, bagaimana dikatakan orang itu tidak terputusnya ketulusan di hatinya? Nyesal, ngerasa salah, ngerasa dosa karena ninggalin. Gitu. Ya, insya Allah kita bisa lebih, kita sakit gitu agak parah, sakit kita agak berat, nggak bisa sembahyang, tetapi di hati itu nyesel banget, merasa berdosa banget, nggak bisa ngerjain. Tapi memang niat di dalam hati tak sembuh kok kerjain. Ya. Tetapi lagi nggak ngerjain, lagi sakitnya itu ada perasaan nyesel, ada perasaan merasa berdosa, nggak ngerjain. Nah itu ketulusan begitu. Ya. Wa yanwiya in soha ayakuma bima taradallahu alaihi, dan dia berniat di dalam hatinya, ya, kalau dia sehat dia pasti ngerjain. Saya kalau sehat saya akan ngerjain. Dan saat dia nggak bisa ngerjain dia merasa berdosa. Gitu. Ya. Ini yang dibilang ketulusan. Rata-rata kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu masih begini nih. Iya. Nah kalau sakit tuh kayaknya merasa ampun, gua nggak bisa. Bahkan bukan yang wajib loh, yang sunah-sunah aja. Gua nggak bisa ngaji lagi nih. Ya. Penyesalannya luar biasa. Ya. Makanya orang-orang dulu bisa dikatakan orang-orang tulus dalam agama. Ya. Baru-baru yang wajib, yang sunnah aja kadang-kadang kalau dia lagi sakit, gua nggak bisa ngaji lagi nih. Gitu. Masa sedih banget. Gua nggak bisa datang nih begini. Tuh. Bayangin tuh yang sunnah, mereka bisa begitu. Penyesalan buat karena sakit padahal, tapi kayaknya nyesel buat gak bisa ngaji lagi. Apalagi urusan-urusan yang wajib. Makanya kadang-kadang mereka maksain, tetap pengen sembahyang juga. Ya, ya itu yang penting ada penyesalan di hatinya, itu ketulusan. Wa yastaniba manaha anhu, dan dia selalu berusaha menjauhkan apa-apa yang dilarang. Wa illa kana ghairu nasin lillahi biqalbi. Kalau nggak begitu, nggak dibilang orang yang tulus kepada Allah. Kalau lagi sakit atau lagi nggak bisa ngerjain biasa aja, nggak merasa nyesel, nggak merasa bersalah, nggak merasa dosa, nggak punya niat pengen ngerjain kalau sembuh. Kalau nggak ada begitunya, orang yang nggak tulus berarti kepada Allah.
Ya. Kalau kadang kita senang, alhamdulillah gue sakit, jadi gue nggak bisa ngerjain, nggak apa-apa gitu, gue sakit gitu, senang, ya. Kalau malam minggu tahu-tahu hujan gede, oh, alhamdulillah senang gitu, ya. Ini nggak tulus berarti ngajinya, ya. Harusnya ya Allah hujan lagi dah, gue lagi pengen buat ngaji, gitu ya. Kenapa sih harus hujan malam minggu ya Allah, gitu. Nggak ada begitu ya. Hah? Kayaknya belum tulus ya. Itu alhamdulillah ngaji. Kadang-kadang lihat HP, nungguin kalau nggak di WhatsApp juga gitu ya kan. Nggak ada kabar gitu. Kalau ada kabar alhamdulillah gue belum izin kan gitu. Kalau ada izin duluan terus tahunya libur sebel gitu. Nggak dapat pahala dong gue. Kalau cepetnya nunggu nggak ada. Iya, tuh ya ketulusan ngaji. Ya kalau tulus sih cepet pinter ya emang. Ya, itu apalagi nahwu sorobo kalau tulus pinter banget. Kurang tulus kayaknya. Jadi kurang semangat. Itu ya nangis gitu kalau waduh nahwu pakai diliburin lagi nangis di rumah gitu. Ya enggak begitu ya, enggak. Alhamdulillah libur gitu. Ya, itu yang sunnah, yang wajib juga begitu harus ya, coba untuk menyesali. Ya, kadang kita datangnya Ramadan aja ya ngeluh, Ramadan lagi dah gitu, puasa dong nih, gitu, nggak makan dong siang. Nah, itu bayangin kedatangannya aja kita sehat, kita nggak ada uzur. Ya, ini kan udah yang dibilang orang tulus tuh, dia nggak bisa ngerjain karena sakit, dia sedih. Ya. Kita aja mumpung gitu, mumpung lagi orang sehat nih gitu. Wa kadzalika nusulillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tulus kepada Allah dan Rasulnya, fima aujabahu ala nasi an amri bihi, di dalam apa-apa yang diwajibkan atasnya, ya aujabahu yang dia wajibkan kepada manusia dari perintah-perintah Tuhannya. Wa minan nushil wajibi lillah ala yarda bi ma'siyatil asi. Ya ini yang dibilang tulus yang wajib. Tulus yang wajib. Kalau nggak begini dosa kan jatuhnya ya. Karena bahasanya wa minan nushil wajibi lillah, yang menjadi tulus yang wajib kepada Allah. Ini tulus yang wajib nih. Jadi harus begini, kalau nggak begini jatuhnya dosa karena wajib. Apaan? Allah yardha bi ma'siyatil asi. Enggak senang dengan maksiatnya orang. Enggak suka, enggak redho ngelihat orang maksiat. Ya, kalau kita biasa aja atau redho bahkan lihat orang maksiat, enggak tulus sama Allah. Karena dosa malah, karena wajib. Ketulusan yang wajib kepada Allah adalah di mana kita enggak redho melihat orang maksiat. Kalau kita enggak redho melihat orang maksiat, itu dikatakan kita tulus kepada Allah, dan itu ketulusan yang wajib. Kenapa? Kalau kita redho aja, dosa gitu. Karena dikatakan mu'minan nushul wajib lillah, dan dari yang namanya bagian tulus yang wajib tuh, tulus yang wajib. Berarti kalau nggak dikerjain dosa dong. Tulus yang wajib kepada Allah adalah nggak redho melihat orang maksiat. Ya. Minimal nggak pro lah. Ya. Ya minimal nggak biasa aja gitu. Maksudnya agak cuek gitu. Seharusnya kita berpaling, kita nggak mau melihat gitu. Itu bukti bahwa kita nggak redho. Ya. Kalau kita biasa aja orang maksiat depan kita biasa aja gitu. Ya. Minimal kalau kita pergi berarti kita nggak redho kan gitu. Kalau kita biasa aja malah ditonton lah kan gitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada teman kita lagi mabok-mabokan depan kita terus kita biasa aja, ayo. Berarti kita redho dong dengan kemaksiatan orang. Berarti dosa, karena di sini kan wajib untuk nggak redho. Minimal dengan redonya apa? Kita tinggalin tuh tempat.
untuk menyatakan bukti bahwa kita nggak ridho dengan maksiat. Ya, itu wa yajibu ta'atah man ata Allah rasulah. Ini juga kewajiban bagi orang yang tulus kepada Allah dan Rasulnya, itu senang melihat orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau orang benar kita senang lihatnya. Ya. Kalau orang benar kita malah musuhin, gimana? Gitu. Jadi yang dibilang tulus wajib kepada Allah adalah senang sama orang yang taat, ya, dan nggak suka melihat kemaksiatan, ya, nggak suka melihat orang durhaka, senang melihat orang yang benar, gitu. Ya repotnya kalau kita udah nggak senang melihat orang yang benar, ini kebalik, udah nih bahaya nih, senang aja yang melihat orang maksiat. Ya, itu yang harus kita renungin. Kebalik nggak ada kita? Jangan-jangan kebalik. Orang yang benar kita nggak demen, karena yang benar kurang-kurang asik. Gitu. Orang yang maksiat kita demen karena orangnya asik. Ayo. Ya, itu yang harus kita renungin. Orang yang nggak demen gibah kita musuhin, orang yang demen gibah kita temenin karena enak ngibah terus gitu. Jadi seneng sama yang orang maksiat, nggak seneng sama orang yang nggak maksiat. Ya, ketulusan kita kepada Allah di mana? Itu yang wajib. Karena kalau nggak dikerjain selesai. Wa aman nasihatu lati hiya nafilatun la fardhu. Ya itu ya, paham ya. Yang wajib-wajib ini bisa terkena dosa kalau kita nggak ngerjain tadi itu. Nggak senang lihat orang maksiat, itu tulus yang wajib. Senang lihat orang taat, itu aja. Ya, intinya di situ. Adapun yang dibilang tulus kepada Allah dan Rasulnya yang sunnah bukan fardu, ini harusnya udah kita kerjain sih, karena kita udah lama lah ngaji, ya sudah harus bisa tulus kepada hal-hal yang sunnah. Kalau mau ngupgrade diri menjadi baik, hidupnya lebih baik, ya Allah kasih keberkahan hidup, ya Allah kasih jalan keluar. Ini ngerjain yang sunnah-sunnah nih, ya ketulusan yang begini yang harusnya dimulai. Sudah 7 tangga lewat kok, cara-cara ibadahnya udah. Sekarang tinggal bagaimana cara ibadah itu diisi dengan ketulusan, ya. Nah ini harusnya sudah di sini tingkatannya kalau orang-orang yang udah ngelewatin Siratul Talibin, apalagi udah ke Kediri kan gitu, ya, udah jalan ke sono. Ya ini harus bisa seenggak-enggaknya 1, 2, 3, 4, 5 hal, banyak banget ya yang diistiqomahin. Satu dah. Wa aman nasihatul latihi nafilatul pada babazlu majhudi bi isarillahi ala kulli mahbubi bil qalbi wa sair jawari. Ya agak susah emang, tapi harus dicoba. Bazlul majhud ini maksudnya mencurahkan semua kemampuan, ya fokus gitu, dengan mementingkan biisarillah, mementingkan Allah atas segala apapun yang kita cintai di dunia ini. Berat ya? Hah? Berat ini. Tapi kalau mau jadi ini definisi wali jatuhnya nih. Ya, ini dong ya, definisi wali nih kayaknya udah. Tapi kan kita udah 7 tangga kan gitu. Ya, coba untuk sedikit banyak belajar menomorduakan cinta-cinta yang di dunia. Memang butuh, makanya bahasa awalnya bazlul majhud, mencurahkan segenap kemampuan. Emang agak berat.
agak berat saat kita disandingkan dengan dua cinta. Satu cinta kepada seseorang, terus cinta kepada Allah. Suruh pilih Allah, jangan dia. Itu butuh itu tadi bazul majhud, curahan kemampuan yang maksimal. Ya. Karena rata-rata itu ujian para nabi. Disuruh pilih dua pilihan gitu. Para wali juga begitu. Ya, Nabi Ibrahim anak sama Allah. Gitu. Ya. Begitu banyak kisah-kisah orang-orang yang Nabi bahkan sekelas Ashabul Kahfi pun seperti itu. Allah suruh pergi dia ke goa, harus meninggalkan anak dan istrinya, sampai istrinya megangin kakinya, anaknya megangin tangannya, tapi dia harus pergi meninggalin dan gak kembali lagi. Ya, 300 tahun menghilang, dilepas itu anak dan istri. Ini yang saya bilang berat untuk gue. Kalau ke goa berarti cinta sama gue, kalau enggak berarti cinta sama anak bini gue apa anak bini dulu. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang perang jihad itu rata-rata semua sudah diuji itu, meninggalkan anak istri untuk jihad yang belum tentu balik, bisa jadi pulang nama doang. Ini makanya ya tingkatan mereka sudah tulus kepada hal-hal yang sunnah, ketulusan yang sunnah kepada Allah. Karena memang silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Ya kalau mau jadi wali ya coba untuk, makanya bahasanya bazul majhud, gitu. Mencurahkan segenap kemampuan untuk isarillah, atau isar ini lebih ke efeknya, lebih kepada mementingkan, maksudnya mementingkan Allah dari segala sesuatu, mahbubin fil qalbi, segala sesuatu yang kita cintai di hati, wasairil jawari, dan segala anggota tubuh kita yang kita cintai, kita lebih memilih Allah, mementingkan Allah. La yakuna fil nasi fadlun an ghairilah, maksudnya tidak ada bagi orang yang tulus kepada Allah fadlun an ghairihi, keistimewaan selain Allah. Maksudnya di mata orang yang tulus tidak ada yang istimewa kecuali Allah. Ini ya begitu, tinggal dicoba untuk memang ya proses-prosesnya banyak. Kalau yang mau coba insya Allah kita juga dikasih gitu. Tapi coba ikrar gitu, ya Allah saya ingin membuktikan cinta saya kepadamu, kita juga dikasih itu aja soal ujiannya nih jain gitu ya, ada ayatnya soalnya itu, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai kamu, mereka saling mencintai seperti mencintai Allah gitu. Tetapi orang mukmin lebih mencintai Allah ketimbang siapa. Nah, ini ya memang itu akan merasakan cinta dan akan merasakan kehadirannya. Memang ujiannya itu, ujian melepas kecintaan dunia dari hati, ini akan hal yang cukup ekstrim gitu. Apalagi yang udah kawin, berat gitu. Apalagi yang baru mau kawin, masa kata gue lepas baru mau kawin gitu. Lo mulai kata Arif gitu, masa gue langsung ngajakin yang begini gitu. Iya. Ini tapi kalau memang mau ya coba gitu. Bahasanya memang ikrar. Tapi kalau yang udah berani nggak gitu, ikrar dari sekarang kalau berani gitu. Tapi memang ekstrim sih. Yuhibbunahum kahubbillah, ya Allah saya ingin menguji kecintaan saya kepadamu ketimbang apa urusan dunia.
ngomong begitu aja lah, berani gitu. Kita juga oke, saya kasih soalnya begitu kata Allah ya, ada sendiri gitu. Tapi memang ya kalau kata siapa ya, jual aja paham Hambali apa, kalau nggak siap jangan gitu ya. Ini tingkatannya sunnah. Takutnya kalau nggak puyeng diri lah gitu. Ya. Ya tetapi sayang hidup kalau begini aja, harus ada proses. Mumpung masih di bawah 50 lah, naikin aja. Tadi di bawah 40, sekarang udah 40. Jadi naik standarnya, mumpung di bawah 50. Lalu kemarin kayaknya mumpung di bawah 40 gitu. Naik standarnya. Ya apalagi yang masih di bawah, masih 30-an ya. Coba gitu. Membuktikan ketauhidan kita, kecintaan kita pada Allah dengan ya memang minta dites dulu gitu. Kan nggak ketahuan hasil ujiannya kalau nggak ada soalnya. Nanti biasanya dipertemukan tuh antara cinta kepada seseorang, bisa sesuatu, dengan cintanya kepada Allah. Ini luar biasa ya. Kita disuruh pakai akal dengan baik gitu. Mana yang lebih kita cintai, Allah atau memang dunianya itu sungguh menyenangkan biasanya gitu. Ya itu li'anna nasiha idza istahada, karena orang yang tulus jikalau dia sungguh-sungguh ya, lam yusir nafsahu alaih, ya nggak mentingin dirinya. Ini memang ya begitu tulus sih ya, nggak mentingin dirinya sampai akhirnya bahasanya ana makmurun. Ini memang bahasa agak enteng diucapin, tapi yang ngomong kan Nabi Yusuf. Nabi yang ngomong itu setelah beliau mampu melewati kecintaannya kepada orang tuanya, kecintaan kepada perempuan, baru dengan anak makmurun. Aku ditugaskan di atas bumi ini hanya untuk berbuat baik kepada manusia. Begitu doang udah bahasanya. Karena udah gak mentingin dirinya. Apaan? Semua yang dia cinta-cintai aja dilepas semua demi kepentingan Allah. Akhirnya maka dikatakan orang-orang yang tulus, jikalau dia sungguh-sungguh tidak akan penting dirinya gitu. Ya, dia tidak akan mementingkan dirinya, mementingkan apa yang baik buat Allah. Kalau harus mengorbankan kecintaanku kepada orang tua, nggak apa-apa, asalkan itu keinginan Allah. Begitu. Kalau harus mengorbankan anak, itu kayak Ibrahim, karena itu kepentingan Allah, saya kerjain. Ya, akhirnya tidak ada lagi kepentingan dirinya. Ya, ini contohnya sih emang Nabi yang wali sih. Contohnya udah tingkatnya gitu ya. Tetapi kan kita nggak juga pernah ada berita dari Nabi Yusuf. Semua bisa sepertiku, tapi sedikit yang mau melakukan prosesnya ini. Jadi kita bisa, cuma kita pas ditawarin seperti ini, ya mikir, waduh, gitu. Nggak mentingin diri dan bersungguh-sungguh untuk kepentingan Allah. Wa qama bi kulli makana fil qiyami bihi sururihi wa mahabbatuhu sururuhu wa mahabbatuhu, dan menegakkan dalam setiap apapun di dalam kehidupannya, maksudnya bi qiyami itu dalam setiap gerakan hidup, dalam setiap langkah, dalam setiap apa yang sedang dijalankan, dia selalu berusaha menyenangkan Allah, mencintai Allah, asal Tuhan senang, begitu. Kalau gak ada Tuhan kan gitu. Ini asal Tuhan senang, yang penting Allah senang, gua kerjain walaupun gua harus menderita. Ini yang dilakukan Nabi Yusuf, ya, Nabi Muhammad. Asal Allah senang, dia tinggalin semuanya. Ya, asal Allah senang, saya tinggalin Mekah. Ya, kalau itu bikin Allah senang, saya kerjain. Begitu. Ya, kalau Allah memang maunya begitu, saya tinggalin Hajar sama Ismail di padang pasir. Jadi asal Allah senang, dikerjain. Walaupun harus, ya, batin akan tersiksa itu. Itu lagi pengujian kecintaan kepada Allah.
Ya. Kita hal-hal yang kecil dulu dah coba mengutikkan. Asal Allah senang, saya kasih ini duit ke anak yatim, walaupun saya jadi tinggal segini. Berarti itu aja baru materi tuh. Sebenarnya materi kenapa dalam perkara para wali para nabi bukan materi buat mereka mudah. Mereka disuruhnya ini lepas di sini, ini lebih sakit, lebih berat ketimbang materi. Kalau buat para nabi para wali sih materi gampang. Ya, next sekelas Abu Bakar aja, ya Utsman gampang kalau materi. Kalau buat Allah semua gua kasih begitu. Tapi yang berat ini kalau buat Allah lepas nih sakit, lepas kecintaan dunia. Ya. Ya kalau para nabi, para sahabat sama duit sih nggak cinta, makanya agak gampang. Mungkin kebuat kita ini kayak lepas dari sini, karena duit tuh doh cinta banget kita, jadi berat. Pas lepas duit, kayak Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim kehilangan Ismail gitu, cuma lepas Ismail. Kita duit aja begitu, karena kecintaan kita sama duit sama kayak Ismail cinta sama Ibrahim cinta sama Ismail. Bisa jadi begitu, karena kecintaan kita sama duit bisa jadi seperti kecintaannya Nabi Yusuf kepada bapaknya, berat banget kehilangan. Ya, nah bagaimana kita lagi kalau udah urusan kecintaan sama orang yang benar-benar kita cintain, lebih berat lagi kalau Allah tes di situ. Sama duit aja masih berat, karena kecintaan kita berlebihan kepada duit. Makanya kita lihat kisah-kisah nabi-nabi itu nggak ada yang dites untuk lepas materi dunia. Buat mereka nggak cinta soalnya, jadi nggak bisa, kata Allah ya ngapain saya uji para nabi, orang dia nggak cinta, tinggal lepas doang. Ya, makanya Allah uji mereka adalah kecintaan kepada anak, istri. Itu berat. Nah kita, berarti standar kita masih jauh ya. Kalau kita baru diusahain untuk melepas kecintaan kepada materi, nanti akan ada babnya selanjutnya adalah mulai datang. Kalau misalnya lulus nih deh, cinta sama duit bisa lepas. Baru dah Allah mulai tak gitu tentang seorang perempuan ya minta ngajak kawin lagi, ya Bang Lodi kawinin aku dong gitu. Istri kamu seredo kok gitu. Waduh, ya berarti kan ya itu, atau mencintai seseorang yang tidak bisa menjadi ya pribadi itu. Kalau kecintaan kepada anak lalu Allah ambil itu agak berat ya. Ada sih teman-teman kita yang mengalami itu. Ya itu ujian-ujian orang-orang yang saya bilang hormat ya, gitu. Kalau orang sampai kehilangan anak, kehilangan istri sih beratnya seminggu doang kayaknya gitu ya. Kita nyari lagi. Itu ya bahasanya Allah, gimana kita disuruh ijtihad, ada sesungguh-sungguh, lam yusir nafsahu. Ini agak tinggi karena memang bahasanya ketulusan yang sunnah ya, sunnah, nggak begini nggak dosa. Kalau tadi kan kita yang wajib tulus adalah saat kita nggak ngerjain, kata ngelihat orang ngerjain ketaatan kita nggak senang gitu dosa. Saat kita ngelihat orang maksiat kita biasa aja, ya nggak marah, nggak berpaling, itu dosa, ketulusan itu. Nah kalau ketulusan ini yang sunnah, nggak mampu seperti ini ya nggak mampu, ya itu. Wa amman nasiatu itu kepada Allah ya. Wa man tanak palau lillahi bidunil ijtihad. Siapa orang yang ingin mengerjakan kerjaan sunnah karena Allah tanpa sungguh-sungguh, bahwa nasiu ala qadri amalihi, maka dia adalah seorang yang tulus atas kemampuan amalnya, ghairu mustahiqul lil mushi bil kamali. Dia bukanlah orang yang berhak menjadi orang yang tulus secara sempurna. Ya, maksudnya kalau kita cuma sembayang sunnah apa gitu,
itu cuma tulus-tulus secara, maksudnya ngerjain sholat awabin gitu, sholat sunnah ibadah ya, tanpa kesungguh-sungguhannya, itu sekedar tulusnya sekedar, walaupun udah berusaha tulus ya sekedar amalan-amalan, kerjaan-kerjaan secara ya hitungannya kita sudah berusaha ngerjain yang sunnah-sunnah, tapi sudah masuk ketulusan yang sunnah, tapi sekedar gitu. Nah, karena bukan yang dibilang ketulusan yang hakiki, yang benar, sempurna. Yang sempurna tadi itu memang udah pencurahan kecintaan ya itu. Wa amma nasihatu li kitabillah, adapun tulus kepada kitab Allah ya, kan pertama kepada Allah udah selesai tuh, kepada Allah ada dua, yang wajib sama yang sunnah. Itu habis ini kita bicara tentang tulus kepada kitab Allah, tulus kepada Rasul Allah ya, lalu tulus kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Itu sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah bi hadratin Nabi bisiril Fatihah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innaka hamdan ya rahmanur rahim, hamdan ya rahmanur rahim, hamdan marhamna wa rahmu walidina fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahim. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.